Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah. 14 abad yang lalu Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berisi perintah untuk membaca. Ayat pertama surat Al-Alaq berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam kamus bahasa Arab, Iqra berarti menghimpun sesuatu yang berserak menjadi satu. Iqra sebenarnya merupakan kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Hanya saja objeknya tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Menurut para mufassir klasik, hal ini bermakna objeknya bisa bersifat umum. Umum berarti yang dibaca bisa apa saja, baik ayat-ayat kauliyah yang ada di dalam kitab suci ataupun ayat-ayat kauniyah yang ada dalam tanda-tanda alam semesta. Perintah Iqra mengandung semangat curiosity dan keingintahuan, kejujuran dan keseksamaan. Sebab dalam membaca teks tertulis sekalipun, memang semangat seperti itulah yang perlu dihadirkan. Tanpanya membaca akan menjadi kegiatan yang tak bermakna. Hadirin, kalau kita lihat Iqra yang tadi saya katakan, menghimpun sesuatu yang berserak menjadi satu. Itu artinya barangkali kalau sekarang mirip tidak hanya membaca begitu saja, tapi dalam bahasa di sebelah situ, itu mungkin itu bermakna kayak penelitian seperti itu. Jadi kita dilihat untuk meneliti di sana, meneliti alam semesta, meneliti ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan yang lainnya. Hadirin sidang tarawih yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk membaca situasi sumber daya manusia Indonesia dalam konteks regional dan global. Kita sudah tahu, baik dari media-media cetak, online, ataupun melalui ceramah-ceramah, kalau saat ini ekonomi dunia sedang tertekan. 1 atau 2 dekade terakhir ini, pertumbuhan perekonomian global menggeser dari poros barat yang diwakili oleh Eropa dan Amerika Serikat menuju poros timur, yaitu East Asia, Southeast Asia, and South Asia. Ekonomi Jepang, Korea, dan Hong Kong telah tumbuh dengan baik. Saat ini
pertumbuhan ekonomi mulai menggeser ke arah Cina, Southeast Asia, dan India. Kalau kita bicara mengenai Southeast Asia, atau kita bisa menamakan, biasa kita namakan ASEAN, maka ASEAN itu 50% adalah Indonesia. Luas Indonesia mungkin lebih besar daripada 50% luas ASEAN. Penduduk Indonesia hampir separuh dari penduduk ASEAN. Kita tahu penduduk kita 270-an juta. ASEAN sekitar 550 sampai 600 juta. Jadi kalau kita bicara ASEAN saat ini adalah bicara Indonesia. Indonesia tidak bisa terlepas dari perkembangan ASEAN. Sehingga kalau ada apa-apa di Indonesia, semua negara-negara seperti Singapura juga takut sebetulnya. Takut kalau Indonesia berubah terlalu cepat, takut kalau Indonesia ada sesuatu di sini. Hadirin sidang tarawih yang berbahagia. Kalau kita lihat Indonesia sekarang, walaupun GDP per kapita Indonesia jauh lebih rendah dibanding Singapura, Malaysia dengan Thailand mirip-mirip, tetapi GDP total Indonesia yang paling tinggi di ASEAN. Indonesia telah masuk dalam negara-negara G20. Pada tahun 2014 silam, 2 tahun yang lalu, urutan GDP Indonesia berkisar pada urutan ke-16 dan 17 terbesar dunia. Menggeser Belanda waktu itu, yang masuk ke posisi 16. Banyak dari lembaga-lembaga kajian internasional, seperti kita tahu McKinsey, IMF, World Bank, dan yang lain-lain, memperkirakan Indonesia akan masuk dalam urutan 5 atau 7 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045. Saat itu usia Indonesia 100 tahun merdeka. Atau kita sering kenal dengan Indonesia emas. Hadirin sidang tarawih sekalian, mengapa mereka atau lembaga-lembaga internasional di atas memprediksi seperti itu? Jawabannya ada 3 faktor. Kenapa mereka memprediksi itu? Faktor yang pertama adalah kekayaan alam Indonesia sangat meruah. Walaupun kadang-kadang kita terlena, dibilang kita itu tongkat kayu jadi tanaman, kolam susu dan segala macam, ya. Tetapi memang kekayaan alam kita cukup meruah, sehingga tadi dikatakan kita mungkin akan jadi new emerging country. Suatu contoh saja, panas bumi Indonesia itu adalah 40% cadangan dunia ada di Indonesia. Dari yang 40% cadangan panas bumi Indonesia itu, 60% diantaranya ada di Jawa Barat sebetulnya. Walaupun konon Jawa Barat termasuk bukan provinsi yang di atas di dalam ranking ekonomi di Indonesia, malah agak ke bawah. Batu bara kita nomor 2 terbesar, timah nomor 2 terbesar, sawit kita itu nomor 1 terbesar dunia. Hanya sayang yang nanam bukan orang Indonesia. Mungkin yang nanam orang Indonesia, yang punya bukan kita, kan? Tapi teman-teman sebelah dari Singapura atau dari Malaysia dan yang lainnya. Kakao Indonesia, kakao nomor 2 dunia. Anda tahu, itu walaupun kita nomor 2, kita tidak punya pabrik pengolahan coklat. Yang ada Ceres, cuma 1. Yang lainnya ada di Belgium, ada di Switzerland, dan yang lain-lain.
Padahal kokonya datang dari tempat kita, beli murah, balik lagi ke Indonesia harganya bisa 10 kali atau mungkin 15 kali lebih tinggi dibanding dengan yang kita jual. Kedua, konon katanya Indonesia punya pengalaman untuk menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita tahun 2007 itu 16,6%. 2011 turun menjadi 12,5%. Ini tentu dengan asumsi tingkat kemiskinannya yang kita buat. Ya, nanti ada asumsi-asumsi dari OECD yang miskin itu di bawah $2 pengeluarannya katanya per orang. Nah kalau itu yang dihitung kita itu 60%. Jadi kita 60% bukan 12%. Tapi kalau kemudian kita dengan Rp2.000 kayak gitu, ya tadi 12%. Pengangguran kita itu dari tahun 2007 9,1% turun menjadi 7% di tahun 2011. Pendapatan per kapita naik. Tahun 2007 sekitar $1.900. Tahun 2010 pendapatan per kapita kita $3.000. Tahun 2014, 2013, 2014 itu akan membaik, hampir mencapai 4.000. Tapi 2015 dolar kan naik sekali. Nah, itu pendapatan per kapita kalau dihitung dengan dolar ya turun lagi. Ya. Jadi sekarang ekonomi Indonesia juga sama dengan ekonomi dunia sedang sulit. Sulitnya kenapa? Ya mungkin kita tidak harus nyalain yang sedang memerintah lah ya. Nah yang ketiga ini yang paling penting. Justru yang mau saya diskusikan. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. SDM kita itu jadi andalan. Program KB kita itu dulu gagal. Tetapi karena gagal ada blessing in the guys. Gagalnya itu sekarang di Indonesia itu yang usianya 0 sampai 30 tahun. Jadi usia lahir sampai 30 tahun itu 70% jumlahnya. Ya. Jadi yang di atas 30%, yang di atas 30 tahun itu cuma 30%. Saya termasuk yang 30% kelihatannya ya. Jadi, nah itu sangat berbeda ya, dengan negara-negara yang aging countries. Negara aging countries seperti Jepang itu kebalik angkanya. Yang 0 sampai 30% itu cuma 0 sampai 30 tahun cuma 30%. Orang Jepang tidak ada yang mau punya anak. Tetapi di samping itu orang Jepang usianya itu relatif tidak mati-mati dia. Life expectation di Jepang itu 75 tahun. Bayangkan. Di kita konon yang saya baca 3 tahunan yang lalu itu 60 tahun untuk wanita. 59 untuk laki-laki. Jadi laki-laki umurnya lebih pendek dibanding dengan wanita. Jadi itu. Ini kembali, kenapa? Kalau kemudian penduduk dengan usia 30 tahun, di bawah 30 tahun itu cukup besar, 70 tahun. Itu artinya orang yang working age, atau orang yang bisa bekerja yang masih produktif itu sangat besar di Indonesia, dan itu akan langgeng sampai 30 tahun yang akan datang, dan 30 tahun yang akan datang itu tahun 2045 itu. Jadi dari mulai sekarang sampai dengan tahun 2045 penduduk kita itu yang produktif sangat tinggi. Karena yang produktif tinggi, beban kepada yang sudah pensiun kecil. Sebaliknya di negara-negara yang aging countries itu penduduk yang tidak produktif 70%,
Baru kemudian yang 30% harus memikul beban dari penduduk yang tidak produktif. Sebagai akibatnya, pajak di negara-negara seperti itu biasanya relatif tinggi. Dan kalau pajak tinggi ya beban anak-anak muda. Jadi anak-anak muda itu di negara yang aging country terbebani. Karena harus membiayai yang usia-usia sudah lanjut. 70 tahun di Jepang pensiun dan sudah tidak bisa lagi bekerja. Padahal baru meninggal umur 78, 80 dan yang lain-lain. Jadi seperti itu. Hadirin sidang tarawih yang berbahagia. Persentase yang tinggi dari penduduk usia produktif seperti yang ada di Indonesia dapat dicermati sebagai bonus demografi. Dalam sejarah bangsa-bangsa, ternyata bonus demografi itu hanya sekali lewat di dalam sejarahnya. Tidak pernah ada yang 2 kali. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi saat ini, kita tidak akan pernah dapat lagi. Indonesia tidak akan pernah mengecam itu. Mengenyam kemanfaatan dari bonus demografi tadi. Bonus demografi hanya sayangnya kembali. Bonus demografi itu hanya bisa didapat bila tenaga kerja Indonesia mempunyai keterampilan yang baik dan kompetitif. Sebaliknya, bonus demografi akan menjadi demografi disaster bila tenaga kerja kita tidak mempunyai keterampilan yang memadai. Hadirin sidang tarawih yang berbahagia, kunci keberhasilan Indonesia untuk mendapatkan manfaat dari bonus demografi adalah bagaimana keberhasilan kita dalam pengembangan pendidikan yang baik. Jadi kuncinya adalah pendidikan kita. Kalau pendidikan kita gagal, kita akan dapat demographic disaster. Kalau pendidikan kita berhasil, kita akan dapat bonus demografi. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita lihat potret pendidikan di Indonesia. Rata-rata lama pendidikan masyarakat Indonesia itu adalah 7,5 tahun. Jadi seluruh rakyat Indonesia, ya bukan seluruh, tapi rata-rata masyarakat Indonesia pendidikannya 7,5 tahun. Artinya masyarakat Indonesia itu rata-rata belum lulus SMP, baru kelas 2 SMP. Bila kita lihat SDM Indonesia saat ini, pendidikan dari SDM kita di tahun 2010, ini data tahun 2010, hanya 7% yang mengenyam pendidikan tinggi. Itu termasuk D1, D2, D3, S1, S2, dan S3. Cuma 7% dari total masyarakat Indonesia. 22% berpendidikan menengah, SMA. Dan 70% masih berpendidikan dasar, SD, atau belum lulus SD. 70%. Teman saya dulu suka berkelakar. How come, Loka, you can develop your countries? You only have 20,000 PhD. Dokter di tempat kita itu Bapak Ibu, tidak lebih dari 30.000 sekarang. Dulu waktu dia ngomong baru 20.000. Seluruh Indonesia dokternya itu cuma 20.000. 2/3-nya non-science dan engineering. Jadi hanya 1/3 yang science, engineering, and agriculture. Artinya cuma ada 6 ribuan dokter MIPA, dokter
teknik, dokter pertanian. Yang lainnya humaniora dan ya, 6.000 sampai 7.000. Gimana kita bisa membangun bangsa ini kalau kemudian petaknya kayak gitu? Kalau kita bandingkan nih dengan negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia itu sudah 20%. Tenaga kerja di Malaysia, SDM Malaysia itu 20% mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Bandingkan dengan kita yang 7%. Yang pendidikan menengah 56%. Dan yang SD atau pendidikan dasar 24%. Kita 70%. Untuk standaring, ini ada OECD itu menyatakan suatu negara dinyatakan sebagai negara maju bila SDM-nya 40% itu berkualifikasi pendidikan tinggi. 40%. Kita tadi 7%. Ya. Dan akan jadi negara maju kalau sudah 40%. Ya, tapi ini kan biasa. OECD kadang-kadang juga seenaknya aja itu ya. Karena mereka juga supaya kemudian ini juga ya. Tapi 40%, 39% itu pendidikan menengah dan 20% pendidikan dasar. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari data di atas terlihat bahwa kita masih punya pekerjaan rumah yang besar untuk dapat memanfaatkan bonus demografi dan menjadi negara maju. Bila sistem pendidikan Indonesia berhasil, Indonesia akan mampu menghasilkan SDM yang kreatif, inovatif, dan kompetitif, yang selanjutnya akan mampu meningkatkan produktivitas, ekonomi, budaya, dan peradaban di negara kita. Sebaliknya, bila sistem pendidikan kita tidak berhasil, maka angkatan kerja kita yang banyak akan menjadi tenaga kerja yang tidak kompetitif dan pada akhirnya akan membebani masyarakat dan negara. Selanjutnya, Indonesia akan mengalami demographic disaster. Sidang tarawih yang berbahagia, untuk menciptakan sistem pendidikan kita yang baik, apa yang harus kita lakukan? Tentu negara harus mempersiapkan sarana pendidikan yang cukup dan berkualitas baik. Untuk membuat sarana pendidikan yang cukup dengan kualitas yang baik, tentu bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi tugas kita semua sebagai warga negara. Dalam berbagai tulisan dan kuliah-kuliah saya sering sampaikan bahwa perlu satu, reorientasi sistem pendidikan kita. Kedua, untuk sektor pendidikan tinggi, pemerintah perlu melakukan reposisi Kemenristek Dikti dengan lembaga-lembaga riset nasional. Ketiga, untuk pengembangan riset dan inovasi, Indonesia perlu mengembangkan wahana interaksi antara pelaku industri, peneliti, akademisi, dan pemerintah. Di samping itu, Indonesia perlu melakukan penataan, perundangan, guna menciptakan keberpihakan pada riset dan inovasi. Kalau saya elaborasi kayaknya waktunya terlalu lama. Bapak Ibu, ini himbauan saya. Juga untuk diri saya sendiri. Untuk Bapak Ibu yang bekerja di pendidikan tinggi. Saya bekerja di pendidikan tinggi. Saya pegawai pemerintah saat ini. Tentu kita semua mempunyai tanggung jawab untuk membangun perguruan tinggi yang berkualitas. Sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Juga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dengan baik dan inovatif. Untuk para mahasiswa dan calon mahasiswa,
Adik-adik harus belajar secara sungguh-sungguh sehingga akan menjadi bagian dari SDM Indonesia yang tangguh. Belajar tidak hanya materi-materi yang diajarkan di kuliah, tetapi adik-adik harus mempelajari dengan baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Saya percaya kita mampu membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan beradab bila kita mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh untuk itu. Hadirin sidang tarawih yang berbahagia, kita sebagai kaum muslimin, kita harus menjadi teladan dan rahmat bagi alam semesta. Karena kita adalah umat terbaik. Saya ingin menutup ceramah ini dengan membacakan firman Allah dalam surat Ali Imran 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.